Dan jangan pernah biarkan orang lain bilang kamu tuh nggak bisa, kamu tuh nggak bakal sukses di sini, kamu nggak bakal bisa achieve something atau meraih sesuatu. Yang tahu kamu bakal bisa sukses atau enggak adalah diri kamu sendiri. Hola, buenas noches, selamat malam. Ketemu lagi sama Bang Bes di YouTube channel Bang Bes ya. Terima kasih buat kalian yang sudah setia 2 minggu terakhir pantengin YouTube channel Bang Bes. Nah, sekarang kita sudah lebih dari 2000 subscriber. Terima kasih banyak. Muchas gracias ya. Tetap dukung Bang Bes dengan cara like, comment, dan subscribe. Di bawah sini jangan lupa nyalain loncengnya. Nah, Bang Bes kan juga suka baca komen-komen kalian yang ada di YouTube Bang Bes ya. Dan dari banyak komen itu, banyak dari kalian yang minta, Bang Bes dong, tolong ceritain bagaimana perjalanan karir Bang Bes dari awal sampai bisa sekarang. Dari awal masuk PSSI, bagaimana jadi penerjemah Luis Milla, sampai jadi penerjemah Coach Simon, dan sampai sekarang Bang Bes masih di PSSI. Ya, yuk kita pantengin aja sekarang bagaimana asal muasal Bang Bes di PSSI. Sebelum kita wawancara Coach Luis Milla di video berikutnya, alangkah baiknya kita bahas dulu sedikit cerita soal Bang Bes, bagaimana bisa masuk ke federasi. Ya, jauh sebelum 2017 Bang Bes masuk federasi, waktu itu tim nasional Indonesia, dia sangat berprestasi pada tahun 2016 ya. Kita masuk semifinal AFF, terus lanjut sampai ke final. Termasuk sama seperti kalian, Bang Bes adalah seorang fans tim nasional yang sangat excited waktu itu timnas kita masuk sampai final. Ya, sampai Bang Bes waktu itu ke Bogor ya sama adik Bang Bes, kita coba cari tiket karena tiket online habis, tiket beli on the spot juga habis. Akhirnya mencoba berbagai cara bagaimana caranya supaya nonton. Bahkan waktu itu Bang Bes ingat final ya, 2016 Desember, hujan, area stadion di Bogor Pakansari masih kurang rapi, becek banget di luar, dan kita akhirnya memutuskan pengen nonton, udah pengen banget nonton timnas. Bang Bes sudah jarang juga nonton timnas kan. Dan akhirnya kita putuskan untuk beli tiket sama calo. Waktu itu tiket paling murah sekitaran 300-500 ribu. Nah, kita udah mau beli 2 tiket, tapi orang itu bilang, Pak, ini ada tiket ya, paling murah 200-300 ribu, buat 2 500 lah, oke. Tapi harus panjat pagar, kata dia. Kan kesel, udah bayar tiket calo istilahnya, nggak tahu ini tiket bener apa enggak, disuruh panjat pagar pula. Akhirnya Bang Bes kesel, kita balik pun karena udah hujan, becek, semua orang, banyak orang. HP adik Bang Bes kecurian waktu itu, kecopetan. Akhirnya kita tetap nonton timnas main, tapi di sate waktu itu, sate kiloan ya, sebelum kita balik ke Jakarta ya. Begitulah Bang Bes waktu itu 2016 sangat excited dengan tim nasional. Akhirnya kita gagal waktu itu juara, terus PSSI akhirnya memberhentikan pelatih timnas waktu itu, Coach Alfred Riedel, dan muncullah 2 kandidat, Coach Luis Milla dan Luis Fernandes kalau nggak salah. Bang Bes sendiri pada waktu itu akhir 2016 masih karyawan sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Mencoba peruntungan ya di Jakarta, kerja 9 to 5, 9 AM masuk, 9 pagi masuk, balik jam 5. Tetapi akhirnya waktu banyak habis di jalan, kan macet. Terus Bang Bes waktu itu masih tinggal di Tangerang, jadi bolak-balik Tangerang Jakarta. Akhirnya mungkin Bang Bes yang waktu itu adalah lulusan ekonomi, punya sarjana ekonomi, dan bekerja di bagian investasi waktu itu, investasi asing, merasa mungkin ini bukan passion Bang Bes, mungkin ini bukan hal yang Bang Bes impikan selama ini waktu dulu kecil, waktu dulu kuliah. Bang Bes juga punya mimpi sendiri, dan mungkin ketika waktu kerja di perusahaan itu Bang Bes mencoba mewujudkan mimpi orang lain. Nah, Bang Bes mulai berpikir kapan mimpi Bang Bes sendiri itu bisa terwujud. Nah, mimpi waktu kecil, waktu masa kuliah, waktu masa muda dulu adalah melihat Indonesia tampil di Piala Dunia, melihat tim nasional kita berprestasi. Ya, itu yang Bang Bes impikan waktu dulu. Lalu Bang Bes berpikir, kira-kira potensi Bang Bes ini apa? Kira-kira apa yang bisa membuat Bang Bes ini happy datang kerja tiap hari, pulang juga nggak sedih, nggak merasa capek. Bang Bes mulai berpikir, apakah bekerja sesuai dengan hobi? Di sini hobi Bang Bes adalah sepak bola. Main bola kan nggak mungkin, Bang Bes sudah cukup berumur dan nggak jago-jago banget main bola. Mungkin membantu timnas kita dengan cara lain, dengan cara Bang Bes. Bang Bes lihatlah di TV, waktu itu perkenalan Luis Milla.
Ya, dia diperkenalkan, akhirnya Coach Luis yang menang. Bang Bes jujur waktu itu nggak tahu Coach Luis Milla itu siapa. Walaupun udah mengikuti bola dari lama, tapi Bang Bes nggak pernah dengar nama beliau. Mohon maaf Coach. Bang Bes waktu itu sangat fokus dengan sepak bola Itali, kurang dengan sepak bola Spanyol. Dia diwawancara, dia diperkenalkan. Nah, Bang Bes agak risih ketika Coach Luis diperkenalkan waktu itu di TV. Bang Bes nonton, itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggris lagi sama penerjemahnya waktu itu. Akhirnya dari Spanyol ke Inggris. Nah, Bang Bes berpikir kenapa enggak dari Spanyol Coach Luis dia ngomong diterjemahkan ke bahasa Indonesia agar semua orang itu lebih mengerti ya apa yang dia katakan. Kalau ke Inggris kan jadi 2 kali lipat. Nah, akhirnya dari situ Bang Bes berpikir kenapa enggak saya aja. Kebetulan waktu kuliah Bang Bes bisa bahasa Prancis sama bahasa Spanyol juga. Nah, dari situ muncullah ide untuk melamar ke federasi. Nah, akhirnya Bang Bes coba putuskan untuk keluar dari yang Bang Bes biasa sebut adalah penjara rutinitas, karena jam 9 masuk, jam 1 makan siang, jam 5 kita pulang, ya kan. Semua ini kan repetitif, itu terus saja setiap hari, tidak ada tantangan, tidak ada hal yang membuat Bang Bes itu semangat, excited, hanya gaji bulanan, tapi ya tidak ada, kurang ininya lah, kurang kembang apinya lah dalam hidup. Nah, mungkin di dunia sepak bola ini Bang Bes waktu itu merasa inilah saatnya Bang Bes, mungkin ini adalah jalannya membantu sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi, yaitu menjadi bagian dari PSSI. Waktu itu kita tahu ada perubahan di tubuh PSSI, ketumnya baru, pengurusnya baru, dan mungkin ini Bang Bes waktu itu merasa mungkin ini adalah saatnya kita nggak tunggu datangnya perubahan, tapi jadi bagian dari perubahan ya. Dan waktu itu Bang Bes putuskan masuk federasi, dan Bang Bes merasa waktu itu wah, ini kayaknya kerja ngurus bola kayaknya gampang, ini ikut Luis Milla kayaknya nggak akan sulit, karena Bang Bes merasa dari kecil udah nonton bola, udah suka bola, udah jadi fans dari kecil ya. Waktu kuliah juga pernah main bola di liga universitas maupun walaupun itu amatir. Tetapi ketika mulai bekerja dengan Coach Luis, di situ Bang Bes mulai merasa ternyata pengetahuan Bang Bes soal sepak bola ini nggak ada apa-apanya. Ternyata sepak bola itu lebih rumit dari 11 lawan 11. Banyak sekali persiapan yang harus kita lakukan. Nggak segampang kita lihat nonton di TV, nggak segampang kita lagi main PS. Ternyata nggak segampang itu. Banyak hal dan banyak faktor yang harus disiapkan. Awalnya memang sulit. Apalagi Bang Bes yang bukan mantan pemain, bukan juga orang yang aktif di dunia sepak bola, akhirnya bisa ikut ritme Coach Luis karena beliau sangat terbuka. Dan ketika awal musal kerja dengan dia bilang ke saya, Bayu, nggak usah khawatir, kamu akan banyak membantu saya dan kamu akan banyak belajar dari saya. Itu yang membuat Bang Bes merasa nyaman waktu itu kerja, karena walaupun Bang Bes tahu Bang Bes banyak sekali kekurangan, bahasa Spanyol pun hancur banget waktu itu, nggak bagus-bagus banget, Bang Bes harus ngulang lagi, belajar lagi karena udah lama nggak dipakai kan. Tetapi Coach Luis dengan sabar dia menunggu Bang Bes sampai akhirnya bisa lebih baik lagi, dan akhirnya kita belajar bersama, dan hasilnya luar biasa. Kita punya keterikatan luar biasa antara Bang Bes dan Coach Luis dan staff yang lain, sampai sekarang pun masih kita akrab banget. Dari sini Bang Bes mau bilang, apapun mimpi kamu pasti bisa mewujudkannya. Nggak usah takut keluar dari zona nyaman. Karena yang paling tahu apa kelebihan kamu, apa potensi diri kamu, ya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Dan jangan pernah biarkan orang lain bilang kamu tuh nggak bisa, kamu tuh nggak bakal sukses di sini, kamu nggak bakal bisa achieve something atau meraih sesuatu. Yang tahu kamu bakal bisa sukses atau enggak adalah diri kamu sendiri. Jadi yang pertama harus percaya diri dan berani keluar dari zona itu, berani mencoba hal baru. Tak pernah terbayangkan sebelumnya Bang Bes yang 2016 masih beli tiket di Calo dan disuruh panjat pagar buat nonton, malah sekarang nontonnya di tempat paling dekat dengan lapangan, yaitu di bench. Bang Bes sangat bangga. Buat Bang Bes ini adalah penghargaan terbesar atau achievement terbesar so far hidup Bang Bes adalah bisa nonton sepak bola. Hal yang paling Bang Bes suka dari bench, dari bangku cadangan, sampingan sama pelatih, sama Coach Simon di sampingnya dia, sama Coach Luis di sampingnya dia, ngobrol sama pemain, kita diskusi bagaimana untuk lawan selanjutnya. Itu buat Bang Bes sangat membanggakan. Momen ketika Coach Luis nanya, bagaimana pertandingan tadi, bagaimana striker ini, kamu lebih suka yang mana, kira-kira pertandingan tadi bagaimana menurut kamu. Ketika ditanya pendapatnya itu sesuatu banget gitu ya, bangga. Ketika ada yang tanya, Bang,
Masih percaya nggak sih dengan tim kita sekarang? Masih percaya nggak dengan progres tim nasional kita sekarang? Apakah suatu hari nanti bisa masuk Piala Dunia? Ya, Bang Bes akan jawab ke orang-orang itu. Makanya Bang Bes masih ada di sini, masih ada di federasi, masih ada di dunia sepak bola. Karena Bang Bes percaya suatu hari nanti mimpi Bang Bes bisa terwujud, bisa jadi kenyataan. Tim nasional kita masuk Piala Dunia. Walaupun nggak kesampaian, Bang Bes yakin pondasi yang Bang Bes bikin sekarang pasti akan berguna untuk kedepannya. Terima kasih sudah menonton video Bang Bes. Tetap dukung tim nasional kita, tetap raih mimpi kamu setinggi apapun, jangan takut. Yang penting kamu usaha dan doa ya, itu penting banget. Tetap dukung timnas, tetap percaya proses. Adios.